Halo teman-teman sekalian, pada video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai satu buah aplikasi screen recorder atau perekam layar laptop yang gratis atau free yang bisa kalian download dari internet. Seperti apakah aplikasinya dan sebagus apakah untuk kita dapat gunakan? Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi, simak videonya sampai selesai. Jangan di-skip dan jangan dilompat supaya kalian tidak ada informasi yang terlewat. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita akan download dulu aplikasinya. Ini aplikasinya namanya iPhone Screen Recorder ya, tulisannya iPhone Screen Recorder seperti ini. Ini adalah alamat websitenya. Kalian bisa perhatikan di sini. Kemudian kalau sudah kita masuk ke websitenya ini, kita tinggal klik aja free download. Nah, ini ukuran filenya sekitar 30 mega. Kita akan langsung klik save file di sini untuk menyimpan file installernya ini ke dalam laptop kita. Ini proses downloadnya masih berjalan. Sebentar lagi selesai, kita tunggu dulu. Oke, ini proses downloadnya sudah selesai. Kita akan langsung jalankan. Kita tinggal klik di bagian file downloadnya tadi untuk lanjut ke proses instalasinya. Nah, pada tampilan ini kita klik yes. Kemudian pada tampilan ini kita klik next. Kemudian klik tombol accept. Untuk installation foldernya saya biarkan defaultnya saja di dalam program file. Kemudian klik next. Ini kita biarkan defaultnya supaya ada shortcut di desktop dan di taskbarnya. Kita klik tombol next. Oke, ini sudah mulai proses instalasinya. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai instalasi ini selesai. Kemudian kita akan coba nih aplikasi screen recordernya ini. Ini sebagai informasi buat teman-teman, jadi aplikasi ini juga support untuk diinstal di Windows 7 selain di Windows 10. Oke, ini instalasinya sudah selesai. Kita akan langsung launch aplikasinya. Kita biarkan ini terchecklist seperti ini. Kemudian kita klik tombol finish. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini udah ada icon yang muncul di sini. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Di sini untuk pengaturannya, atau ini adalah pre-setting untuk kita menggunakan aplikasi ini. Jadi ditunjukkan di sini adalah step pertama itu kita bisa pilih regionnya. Region ini atau area mana yang kita mau record atau kita mau rekam dari layar kita. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan speaker, pengaturan mikrofon, pengaturan mouse, dan webcam di sini. Oke, kita ikutin aja. Kalau sudah, langkah ketiga ditunjukkan di sini, baru kita bisa record. Dari interface atau tampilan aplikasinya ini cukup simpel dan menarik menurut saya. Di sini kita bisa klik untuk melakukan pemilihan atau setting area layar yang akan kita rekam. Jadi teman-teman bisa pilih full screen untuk merekam layar secara keseluruhan. Kemudian select Windows, ini kalau kita misalnya merecord aplikasi atau merekam aplikasi. Kita mau rekam di aplikasi itu saja, misalnya kita bisa memilih ini. Kemudian kalau select region ini kalau kita mau merekam bagian tertentu dari layar laptop kita.
Ini kita bisa pilih. Kemudian kita juga bisa memilih menggunakan rasio 4:3 atau 16:9. Oke, untuk kali ini saya biarkan dulu, ini biarkan full screen dulu. Kemudian speaker saya biarkan on, kemudian mikrofon. Ini kalau teman-teman mau bikin tutorial semacam yang saya bikin sekarang ini, kalian bisa mengaktifkan mikrofonnya supaya pada saat kalian memberikan penjelasan, itu suara kalian juga masuk ke dalam videonya. Mouse ini kita biarkan on supaya mouse-nya terlihat. Kemudian untuk ini untuk kamera. Oke, ini sebentar biar saya matikan dulu seperti ini. Kita akan langsung masuk ke bagian quick setting-nya ya. Kalau kita klik bagian quick setting, ini terlihat ini adalah lokasi di mana hasil rekaman layar atau screen recorder ini nantinya akan disimpan. Kemudian di sini ada pilihan kita mau menggunakan grafiknya high quality atau ultimate atau fluent. Tentunya semakin tinggi ini ukuran filenya akan semakin besar, tapi kualitas videonya harusnya semakin bagus. Demikian juga dengan audionya. Nah, kita biarkan aja default-nya dulu. Kita menggunakan high. Kemudian di bawahnya di sini ada pilihan untuk menambahkan watermark overlay. Nah, kita tidak bisa menambahkan pada versi yang free ini karena ini hanya tersedia di versi yang pro. Oke, teman-teman. Kemudian pada bagian advanced setting ini kalau kita klik ini memunculkan settingan yang lebih kompleks lagi, lebih detail. Oke, untuk format ini adalah format filenya. Size-nya kita bisa pilih. Kita menggunakan resolusi SD, HD, atau Full HD, atau 4K, atau original. Kalau original saya rasa ini akan mengikuti settingan yang ada di laptop kita atau mengikuti ukuran screen layar laptop kita. Sedangkan untuk format video outputnya ini ada MP4, kemudian AV, ada FLV, MKV, MOV, TS, dan GIF. Ini cukup banyak pilihannya. Dan ada MP4 ini adalah extension atau format video yang banyak dipakai di beberapa perangkat pemutar video saat ini ya. Jadi ini udah cukup keren karena dia menyediakan format penyimpanan dalam bentuk MP4. Kemudian untuk pengaturan audionya atau format audio ini ada pilihannya, kita bisa pilih MP3, AC, AC3, Flash atau MWAV. Nah ini kalau kita mau yang standar itu kita bisa pilih MP3. Kemudian bitrate-nya juga kita bisa pilih dari mulai 32 kbps, 64, 128, 192 dan seterusnya. Sebagai informasi, kalau ukuran file MP3 yang umum itu adalah 128 kbps, teman-teman. Jadi kita biarkan dulu ini defaultnya di 128 kbps. Kemudian frekuensi, stereo dan lain-lain kita biarkan. Kita akan langsung tes. Oh, di sini sebelumnya sebelum kita mulai untuk tes videonya atau screen recordernya, di sini juga ada tombol hotkey atau shortcut ya bisa dibilang. Jadi untuk start itu F9, kemudian pause itu bisa F10, kemudian kalau kita mau screenshot dari tampilan layar tertentu kita bisa tekan F11. Oke, mungkin penjelasannya cukup segitu dulu. Kita akan langsung coba tes screen recordernya. Nah ini ada countdown-nya seperti ini, 3, 2, 1. Nah begitu perekamannya mulai, di sini muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ini kita bisa minimize, kita bisa klik di sini. Oke, demikian tadi teman-teman cara download dan install aplikasi screen recorder yang gratis, yang free, yang kalian bisa download dari internet. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Sampai jumpa pada video-video tutorial yang berikutnya.